Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita adalah seorang yang rajin berolahraga, melatih tubuh, itu sangat baik untuk kesehatan kita. Dan dalam hal ini dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Jadi latihan badani atau olahraga kita memang sangat baik untuk kesehatan kita, tetapi itu terbatas Bapak Ibu, karena latihan badani itu hanya menjaga kesehatan dan tidak membuat kita tidak akan pernah sakit. Karena seketat apapun seseorang melakukan olahraga ketika fisiknya memang lemah, dia dapat diserang oleh sakit atau flu atau kecapean dan lain sebagainya. Itu maksudnya terbatas gunanya. Jadi olahraga hanya untuk menunjang kita untuk membangun kesehatan secara fisik. Dan kalau memang pada saatnya atau ketika tubuh kita karena terlalu sering dilatih atau menjadi over olahraga, tubuh juga bisa menjadi jatuh sakit Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu ada latihan yang kalau setiap hari kita lakukan, itu tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi itu tidak akan membatasi gerak kita, tetapi semakin kita lakukan latihan itu, maka itu akan semakin memberkati kita. Apakah itu latihan itu yang setiap hari harus kita lakukan? Yaitu ibadah. Jadi ibadah, komunikasi kita dengan Tuhan, dan bangunan mezbah kita di hadapan Tuhan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, jadi dikatakan ketika kita rajin, disiplin, melatih diri kita untuk terus hidup di dalam perkenanan Tuhan, di dalam menekuni ibadah-ibadah kita, baik ibadah rumah tangga, ibadah pribadi-pribadi kita, atau bahkan ibadah di gereja Bapak Ibu, membuat kita dan itu sangat berguna sekali dalam segala hal karena mengandung janji. Jadi setiap firman yang kita dengarkan, di dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu mengandung janji. Apakah janji itu Bapak Ibu? Janji yang diberikan itu adalah baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bermanfaat di kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita yang akan datang. Jadi kehidupan kita yang saat ini kita mampu berjuang sekalipun kita mengalami banyak cobaan dan pergumulan, atau bahkan pernah merasakan ya sudahlah saya mau menyerah, atau bahkan terlalu lelah, terlalu banyak beban. Mungkin kita hampir pernah berkata demikian, tetapi ketika kita selalu membangun ibadah di dalam diri kita, di dalam rumah kita, di dalam persekutuan kita di gereja, jadi manfaatnya adalah membuat kita semakin bersemangat dan mengingat janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan orang yang membangun ibadahnya di dunia ini, melatih dirinya beribadah di dunia ini, itu adalah implementasi daripada persekutuan kita dalam kehidupan yang kekal. Jadi mengapa kita harus selalu bersekutu atau berkoinonia Bapak Ibu? Karena kelak kita akan bersama-sama dengan Allah ketika penghakiman akan dilaksanakan Bapak Ibu. Itu akan membuat kita semakin mengerti dan memahami ibadah yang kita lakukan
adalah representasi daripada kehidupan yang kekal yang akan kita capai Bapak Ibu. Maka teruslah hidupi ibadahmu, jangan pernah meninggalkan ibadahmu. Karena ibadah yang kita lakukan, latihan ibadah yang kita lakukan dengan ibadah di rumah kita, di setiap kesempatan-kesempatan atau bahkan di gereja kita sangat banyak gunanya karena mengandung janji baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu supaya kami terus melatih diri kami. Bahkan ibadah kami terus kami nikmati, ibadah kami terus kami lakukan supaya kami tidak menjadi jauh daripada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Bapa, ibadah yang kami lakukan akan sangat bermanfaat untuk kami untuk menjalani kehidupan kini dan menjadi modal kami dalam kehidupan yang akan datang. Bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Biarlah Tuhan Engkau menyentuh setiap hati yang sedang menjauh daripada ibadah. Engkau kiranya mendekatkan mereka. Orang-orang yang saat ini sedang apatis Tuhan, tidak berdoa lagi kepadamu, tidak membaca firman-Mu, atau bahkan yang sudah sangat jarang datang ke gerejamu. Tuhan kiranya menyentuh hati mereka supaya kami semua semakin melatih diri kami untuk dalam ibadah itu. Karena ibadah itu mengandung janji dalam kehidupan kini dan yang akan datang. Biar kami terus membangun Tuhan hubungan yang baik dengan Tuhan dengan setiap peribadahan-peribadahan kami. Karena kami yakin dan percaya Bapa, kami tidak dapat menjalani kehidupan ini tanpa campur tangan Tuhan. Maka Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas diri kami. Engkaulah terus yang mengajarkan kepada kami makna ibadah kami yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.